uang negara yang dikorupsi itu jumlahnya hampir 280 triliun. 70% rakyat Indonesia, bahkan warga Asia itu 70% laktos intoleran. Dan kalau mau dibilang, konglomerat itu kan mempekerjakan kelas pekerja. Yang dipikirkan hanyalah soal korporasi, soal kapitalisme. Gunakan itu menjadi sinergi untuk memilih pemimpin bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bersama saya Zeni Rohayati, tuan rumah untuk program Jurnal di Main TV. Debat sudah berlangsung mungkin sekitar 3 hari ya, dan ini masih menarik untuk diomongin. Nah, narasumber saya kali ini adalah Mas Chiko. Mas Chiko, apa kabar? Assalamualaikum, selamat pagi. Semuanya. Salam ya Mas ya. Gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana? Kayaknya sehat ya. Dan senang banget kayaknya lagi auranya itu kita lagi semangat banget ya. Dan udah diundang beberapa kali di TV kayaknya deh. Untuk kemarin. apa? Tapi debat baru. Debat belum. Debat ya. Udah gemes debat dong. belum. Ya udah agak pengen banyak yang udah mau disampaikan tapi ya, nah, alhamdulillah sekarang ada di sini. Ada di sini bisa bersama saya. Keren banget. Nah, langsung aja Mas Chiko. Ini Mas Chiko mungkin kan teman-teman sudah banyak yang tahu ya, beliau sebagai juru bicara juga di TPN dan juga kader PDI ini sama gue. Metal. Pecinta Ganjar dan Mahfud ini kita berjuang bersama. Mas Chiko, kemarin hari Minggu nonton sama siapa debat? Aku jadi pas hari Minggu itu pradebat diundang oleh salah satu stasiun TV untuk membahas ya apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Pak Mahfud pada debat ya kan, ada paslon lain juga, tim dari paslon lain di situ. Kita membahas banyak soal energi, soal lingkungan hidup, soal masyarakat adat dan alhamdulillah itu disampaikan juga sama Pak Mahfud ketika debat. Nah, tapi waktu nonton debat saya memilih untuk pulang ke rumah dan nonton di rumah. Jadi pasnya kan jam 4 sampai jam 7 malam itu di salah satu stasiun TV itu, di situ langsung buru-buru ke rumah untuk bisa nonton biar lebih fokus. Udah ada prediksi kira-kira kalau kita sama Pak Mahfud mah secure lah gitu. Secure ya. dalam artian kalau bicara substansi ya secure tentunya. Cuma kan ya ini kan debat ini kan ada apa aspek show entertainmentnya ya, maksudnya walaupun bukan entertainment cuma ada aspek di mana bisa menyampaikan suatu gagasan yang substantif dalam waktu yang cukup singkat. Karena debat ini yang dibilang hampir 2 jam ini sebenarnya kan belum lagi ada upacara-upacara di awal ya kan. Semua orang Indonesia ini kan pengen kasih sambutan. Jadi semuanya kepotong. Sementara kalau lagi milih diva dangdut tuh bisa satu acara TV 5 jam bahkan beberapa kali seminggu ya kan. Sementara kita mau milih cawapres aja 2 jam. Cuma 2 jam. Dengan banyak AIU-nya. Terus sekarang momennya nih. Bebas nih mau. Apa tuh? Apa yang kita mau membahas? Jadi intinya gini, kalau saya nomor 1 ingin menyampaikan bahwa Pak Mahfud itu tampil prima lah. Dia tampil sesuai ekspektasi kita, ya substansinya nggak kita ragukan karena kalau Pak Mahfud ini kan seorang cendekiawan ya, intelektual ya. Kalau kita bicara soal detail-detail inteleknya dia kan jelas ya kan, doktor, profesor dan lain-lain. Tapi kan kadang-kadang nggak cukup itu. Banyak orang yang profesor maupun doktor juga mungkin tidak praktisi dan juga mungkin ya cuma sekedar sekolah aja ya kan, tidak bukan pembelajar. Pak Mahfud ini kan adalah orang tipe-tipe orang seperti juga Pak Ganjar yang ketika menduduki satu jabatan dia ingin menjadi the best in what he do ya kan, bukan sekedar saya mau menjabat ini gitu. Enggak, ketika duduk di situ dia mau meninggalkan legacy yang baik, artinya dia bekerja untuk begitu serius dan pasti belajar banyak untuk benar-benar menjiwai pekerjaannya. Nah, jadi Pak Mahfud sudah menyampaikan segala hal. Yang paling menarik kan salah satu halnya adalah Pak Mahfud itu bukan sekedar janji, dia ketika bicara soal masyarakat adat, dia ketika menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dia pernah membatalkan 2 undang-undang yang merugikan bagi masyarakat pesisir dan juga hak tanah masyarakat adat di hutan. Itu 2 undang-undang yang dan itu udah dieksekusi sama dia. Jadi udah memang orang yang berjuang buat rakyat. Nah itu satu. Yang kedua kalau kita lihat Gus Imin tampil lebih baik lah daripada debat sebelumnya. Lebih rileks. Jadi ngelepet-ngelepetnya oke lah gitu ya. Kayaknya lebih inilah maksudnya lebih muatan juga. Nah kalau kita lihat yang satu lagi nih, Saudara Gibran Raka Buming Raka ini kan memang di antara
ketiga paslon ini yang paling minim dalam segala hal. Minim usia, minim pengalaman, betul, minim dalam kapasitas intelektual maupun pengalaman akademis, betul, ya kan? Betul. Gitu. Jadi jujur, kalau kita ini kita juga nggak expect banyak tentang dia. Nah, ini kan dia ketahui, jadi dia ingin menampilkan seakan-akan dia pintar. Nah, seperti juga debat cawapres yang sebelumnya. Jadi caranya apa? Oh, caranya tampil confident. Tapi kan confident itu bagus. Tapi kalau overconfident itu jadi norak ya. Nah, lebay, ini yang Mas, kalau anak sekarang. di debat cawapres yang sebelum ini pun sebenarnya saya pernah mengupas bahwa hampir 70% yang dia sampaikan juga ngawur gitu. Tapi dia menyampaikannya dengan gaya yang sangat percaya diri sehingga banyak juga market atau pasar ya yang melihat bahwa itu dia benar. Karena kan di dalam format debat ada masa-masa ketika dia nggak bisa disanggah lagi gitu. Dia yang berbicara terakhir. Tapi orang kalau berbicara terakhir terus gayanya pede, kan kadang-kadang orang yang nggak ngerti substansinya akan pikir, wah ya dia yang benar nih, gitu kan gitu. Nah, sebenarnya kalau mau jujur, Gibran seharusnya cukup mengikuti apa yang dia lakukan di debat sebelumnya. Nah, tapi di sini dia over. Dia melampaui batasnya satu ya. Saya melihat orang semua sudah melihat bahwa dia berusaha melecehkan Pak Mahfud maupun Gus Imin. Nah, ini satu hal. Orang pada bilang nggak pas dengan budaya Timur. Saya setuju. Ya, saya setuju. Apalagi kayak saya Wong Solo itu juga rada ini Mas Ciko. Betul. Tapi yang paling penting itu buat saya artinya ini. Sebelum dia melecehkan itu sebenarnya dia melecehkan dirinya sendiri. Dia nggak menghargai jabatannya dia sebagai wali kota ya. Dia nggak menghormati posisinya dia sekarang sedang nyawapres. Ya, dia lagi nyalon wakil presiden Republik Indonesia. Ya, sebuah negara yang kita cintai. A great nation of ours ya. Ini negara yang diperjuangkan oleh banyak founding fathers dengan darah, air mata dan lain-lain. Nah, ini ada rakyat 300 juta yang menonton itu, yang mengharapkan punya pemimpin yang hebat, pemimpin yang bisa membawa Indonesia menuju Indonesia emas di 2045. Dia nggak memantaskan dirinya sebagai calon wakil presiden itu. Padahal udah dikasih panggung ya. Dikasih panggung. Artinya dia nggak memantaskan dirinya sebagai calon wakil presiden dan tentunya eksesnya adalah dia juga tidak menghargai calon wakil presiden yang lain di situ. Jadi gaya-gaya yang dia tampilkan ketika dia celingak-celinguk mencari jawaban yang itu ya, itu sebenarnya merendahkan dirinya. Di awal-awal saya melihat ya beberapa postingan di medsos dari pihak Paslon 2, itu mereka senang. Mereka posting tuh dia celingak-celinguk gitu. Seakan-akan itu sesuatu kemenangan. Tapi mereka baru sadar setelah dari kubu paslon lain pun juga memposting itu mengatakan, nih lihat nih. Etikanya gitu. Akhirnya mereka sadar sendiri, terpukul sendiri. Jadi Gibran ini berusaha melecehkan orang lain, tetapi kembali ke dia, justru dia melecehkan dirinya, merendahkan dirinya sendiri. Kayak orang tuh kalau nunjuk tuh satu, yang empatnya ke kita. Benar, itu hanya menunjukkan adab dan etika seorang Gibran Rakabuming yang sesungguhnya. Itu nggak represent anak muda zaman sama sekali enggak. Saya ini punya anak Gen Z tuh, saya punya putra putri saya itu totalnya 7. Ya, banyak. Yang paling tua itu usia 25 tahun, 23 tahun ada, 22 tahun ada, 18 ada, 16 ada, ya ada lagi yang lebih kecil lagi. Tapi intinya anak-anak saya nggak ada yang begitu tuh. Sama Mas, ya. Benar. Kayaknya nggak ada yang begitu. Mereka kuliah di universitas-universitas yang cukup baik di Indonesia, ya kan, ITB, UGM, ya kan. Nggak ada tuh gitu. Ini kalau menurut Mas Ciko emang didesain seperti itu apa gimana? Karena gini, kalau kemarin itu ada beberapa yang dilontarkan pertanyaan-pertanyaan dari Prof. Mahfud sendiri yang berkaitan kayak Trisakti Bung Karno dengan kemandirian apa, terus dijawabnya juga mengenai food estate, terus kemudian dia juga nyampeinnya itu artinya, selain yang ingat-ingat. Artinya kan dia nggak memahami. Seharusnya dia kan Gibran ini kan berangkat menjadi politisi ini kan sebagai kader PDI Perjuangan ya. Dia nggak memahami Trisakti Bung Karno. Artinya apa? Artinya memang dia menjadi kader PDI Perjuangan hanya untuk memakai jaket merah untuk bisa mencalonkan diri sebagai wali kota. Jadi memang tidak memahami, tidak juga ideologis. Dia nggak punya ideologi. Justru apa yang disampaikan di sana semua, kita lihat kalau kita bandingkan paslon 2 dengan paslon 3 misalnya ya. Kalau kita menyampaikan hal-hal tentang pembangunan, tentang apa yang disampaikan lebih ke arah investasi dan lain-lain. Kalau
bicara soal hilirisasi, bicara yang tinggi-tinggi, bicara soal nikel, ya kan apa yang bisa dibuat dari itu. Tapi tidak menyentuh apa yang dibutuhkan masyarakat. Kalau Pak Mahfud ini kan bicara soal hilirisasi, bicara soal pertumbuhan ekonomi, ujung-ujungnya apa? Penyerapan tenaga kerja. Karena itu yang sekarang dialami oleh masyarakat Indonesia, kurangnya penyerapan tenaga kerja, ya kan. Makanya kita mempunyai divisi misi kita akan berjanji menyerap 17 juta lapangan kerja. Nah, ini lucunya itu tidak ada divisi misinya Paslon 2. Tapi tiba-tiba dia muncul omongan akan menyerap 19 juta. Iya kan? Itu kan hanya untuk menimpali kita padahal itu bukan target dia di awal ya. Betul. Jadi tiba saat tiba akal lah. Jadi karena memang yang dipikirkan hanyalah soal korporasi, soal kapitalisme. Ini terbukti dari ucapan Boy Thohir kemarin loh. Di beberapa media dia bilang sepertiga penyumbang ekonomi Indonesia, artinya konglomerat yang besar-besar ini semua sudah mendukung Paslon 2 gitu. Nah, itu juga blunder menurut saya. Artinya ini makin menegaskan siapa yang calon presiden rakyat. Calon presiden rakyat itu Ganjar. Ganjar bersama rakyat biasa, UMKM yang justru penyumbang ekonomi kita sebesar 70%. Dan kalau mau dibilang konglomerat itu kan mempekerjakan kelas pekerja. Ya, dia bisa menjadi konglomerat karena mempekerjakan rakyat kecil yang saya yakin tidak semua digaji dengan UMR. Nah, itulah justru mereka-mereka yang ingin diperjuangkan oleh Pak Ganjar. Jadi ini makin sini makin mendekati 14 Februari, saya melihat Pak Ganjar Mahfud ini mendapat eksodus atau hijrah elektabilitas dari Paslon 2 itu dari kesalahan-kesalahan yang disampaikan oleh Paslon 2. Jadi sebenarnya bukan kesalahan, ya itu aslinya. Artinya aslinya mulai keluar lah semua. Semesta bekerja, Mas. Betul. Iya, tapi menarik sekali sih. Aku tuh awalnya pikir mic-nya jatuh, Mas. Waktu dia nyari itu, aku rasa nyari obat kali. Dia telat minum obat kayaknya. Kan dia selalu pakai mic kan. Obat gue mana? Gue telat minum obat nih. Udah mulai pusing. Makanya agak-agak aneh dia. Aduh, benar-benar. Ternyata ada gerakan 1-2. Aku pikir mau pemanasan bulu tangkis. Dan itu sebenarnya Pak Mahfud itu saya melihat ya, habis terjadi itu keselnya kesel beneran. Dan pantas itu. Karena dia akhirnya kan dia mengikuti gaya itu. Terus habis itu dia bilang, gila ini. Artinya tuh gini, gila ini gue mesti ngikutin, gue mesti berdebat sama anak ini gitu kan. Itu iya kan. Sebenarnya bukan marah karena dilecehkan. Karena buat Pak Mahfud gini, buat orang-orang yang sekelas Pak Mahfud, dia yakin kalau dilecehkan orang itu nggak kena ke dia. Karena menurut dia, mau ngelecehin gue apa, orang gue hebat kok gitu ya. Dan tapi dia hanya kesel, kok gue jadi kasih satu panggung sama orang ini sih gitu. Iya benar. Sekelas Pak Mahfud mungkin juga gitu. Di dalam kesehariannya kemarin menjabat juga mengalami berbagai macam ini kan segala hal, makanya beliau kan memberi informasinya itu sesuai dengan cerita begini. Eksekusinya udah, polusinya udah diinikan gitu kan. Kemarin yang di antara 3 dan 1 kan juga ngomongin policy segala macam ya. Ya sampai yang menarik juga Cak Imin juga gimana mengenai lingkungan. Saya sama Pak Mahfud pakai tumbler itu kok yang ngeliat-ngeliat aja kalau pikir-pikir. Tapi lucu. Tapi saya mau kasih ini dulu, aplaus dulu buat Gus Imin lah, biarin nggak apa-apa saya dari Paslon 3 yang dia bilang yang penting ini bukan catatan MK ya kan. Itu juga tapi seru, itu mestinya lebih banyak hal-hal seperti itu dikeluarin tuh, karena Gibran ini mesti dikasih pelajaran lah. Tapi akhirnya dia menerima pelajaran itu sendirilah. Saya yakin setelah debat ini dari kubu Paslon 2 sadar bahwa elektabilitasnya semakin turun. Karena kan kemarin stagnan di 40-an dan habis debat Capres pasti turun. Debat Capres yang ke Prabowo itu banyak yang pindah. Dan habis itu debat Cawapres ini pasti semakin turun. Makanya kan Pak Jokowi juga semakin giat nih. Kemarin tadi juga tadi juga udah ngeluarin statement katanya bahwa presiden itu boleh berpihak. Keluarin ada di media baru hari ini nih. Dia menyampaikan itu. Ya nggak apa-apa gitu. Masa malah menurut kami itu lebih baik ya, supaya lebih jelas. Dan bahkan juga sehingga dia bisa cuti. Nah, kalau dia sudah menyatakan dia akan mendukung salah satu paslon, artinya dia bisa cuti dan lain-lain, dan dia subject to the regulations of KPU. Jadi dia bisa dikasih pelanggaran gitu kan. Dia cuti apa enggak, karena dia udah menyatakan dia mendukung salah satu paslon gitu. Luar biasa. Itu lebih baik. Totalitas tanpa batas tuh kayaknya. Aduh, ke anak sih Mas. Iya. Tapi anyway kemarin kalau boleh dilihat kayaknya pergerakannya
Pak Ganjar kemana, terus beliau kemana, terus Gitu yang ya? akhir-akhir ini beliau datang tapi masyarakat teriakinnya Pak Ganjar kan. Iya, Dan itu iya, juga iya, ya nggak menarik apa-apa. ya. Tapi gini, kalau saya mau berpikir, saya nggak mau berprasangka buruk lah soal itu. Iya. Karena kemanapun presiden pergi itu kan dia membawa sesuatu buat rakyat ya. Betul. Walaupun itu ya bansos lah ya. Tapi kan harus diingat itu bukan bansos Jokowi. Iya. Itu bansos dari pemerintah Republik Indonesia yang artinya juga banyak keterlibatan DPR yang semua fraksinya juga ada di berbagai paslon. Ya kan? Nah, itu adalah kerja bersama. Karena kalau mau dibilang bansos Jokowi, hutang negara juga harus disebut hutang Jokowi dong. Ya kan? Jangan hanya pajak dinaikin itu pajak Jokowi dong. Ya kan? Iya. Tapi itu nggak fair ya kan. Nah, tapi intinya itulah bansos, tapi memang bansos itu kan hak masyarakat, kan dijamin undang-undang. Dan kami dari paslon 3 punya komitmen akan melanjutkan itu. Bahkan mungkin akan lebih banyak karena masih banyak masyarakat yang berhak tapi tidak mendapatkan. Ya, setuju. Karena bagaimanapun itu penting untuk mereka-mereka yang memang memerlukan. Betul. Cuman yang lucu kemarin juga ada media berasnya itu capnya ada gambar paslon 02. Oh gitu ya. Aduh ya, itulah memang menarik sih memang. Menarik. Bansos cara. ini, politisasi bansos ini ya perlu diwaspadai juga sih. Walaupun itu yang saya sampaikan tadi juga nggak pas kalau beberapa menteri turun ke bawah juga menyampaikan bahwa ini bansos Jokowi, yang artinya kalian juga harus memilih anaknya Pak Jokowi. Nah, itu nggak pas sama sekali. Nggak pas itu melanggar, mungkin gini ya, banyak orang sekarang itu merasa ya kan nggak melanggar aturan yang tertulis. Nah itu loh, maksudnya aturan tertulis ini kan sebenarnya buat penjahat. Kalau buat orang-orang baik itu dia punya aturan-aturan moral dan adab dan etika yang nggak tertulis, ya kan? Dia punya yang memang nurani, yang berbisik, yang diajarin oleh orang tuanya dari dia mulai kecil. Kita takutnya kan apa nggak diajarin budi pekerti apa bagaimana nih ya, ribet jadi. Nah, mengenai beberapa menteri yang diisukan mundur. Kalau saya nggak tahu info itu ya, mendengar selentingan-selentingan itu saya tapi belum pernah mendapatkan info itu dari sumber yang bisa saya yakini itu benar ya. Tetapi kan memang kalau soal Pak Mahfud memang sudah akan mengundurkan diri pada suatu waktu nanti di saat yang tepat ya. Tapi artinya kan sebentar lagi gitu. Karena memang udah menjadi pembicaraan. Bukan karena dia nggak loyal dengan Pak Jokowi atau dengan pemerintahan ini, nggak, sama sekali tidak. Tapi dia artinya justru ingin berkampanye, karena ingin berkampanye total gitu, dan dia tahu bahwa jabatannya sebagai menteri akan juga dicurigai orang lah ya, akan menggunakan instrumen-instrumen negara untuk memenangkan dia dan lain-lain. Dia nggak mau itu, jadi dia mau fokus untuk itu ya Mas ya. Keren banget loh Mas. Semua orang tuh tergantung semuanya dari bagaimana nuraninya bekerja. Betul, nuraninya, upbringingnya di mana ya, berasal dari keluarga mana. Betul. Tegak lurus, yang ditegakin lurus bengkok juga jadi bengkok juga, makanya. Keren sih Mas Ciko kalau kita bicara mengenai yang terjadi sekarang ini, nunggu beberapa waktu, kemudian juga berbagai macam strategi diluncurkan. Tapi memang debat kemarin impact-nya memang di media juga banyak sekali diulas. Banyak, kita kan punya WA group dari berbagai ini. Oh kalau gitu udah pindah. Ada yang 01 memang, tapi juga ada yang ke 03. Ada juga gini, saya ini kan bergaul luas ya, pergaulan saya cukup luas, di mana saya bergaul juga sama teman-teman yang tidak mendukung paslon 3, mendukung bahkan Pak Prabowo gitu. Ada yang WA saya, Cik, lo kan tahu gue pendukung Prabowo, tapi gue jijik ngelihat yang kemarin yang dipertontonkan di debat gitu. Jadi dia ya komplain lah, tapi dia cerita sama saya gitu. Terus saya ledekin, terus kenapa nggak pindah aja, terus dia ketawa hahaha. Ya kita nggak tahu lah ya, tapi intinya itu. Jadi yang kecewa adalah masyarakat Indonesia secara umum, dan saya yakin juga pendukung paslon 2 juga. Iya. Dan juga sebagai kader PDI kan dia pernah juga kan Mas Gibran. Saya pengalaman kita yang udah pernah sekolah di kader sendiri, nggak pernah tuh ada ajaran. Nggak pernah lah, PDI Perjuangan nggak. Itu bukan sesuatu yang diajarkan di partai. Tapi juga saya ragu, kan saya yakin juga itu bukan diajarin sama Pak Jokowi, ya kan? Nggak mungkin lah, ya nggak mungkin diajarin Pak Jokowi. Kita lihat perbedaannya jelas ya. Saya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa memang Gibran ini makin kesini makin lebih dekat dengan sosok Prabowo, ya kan? Karena kan akhirnya kan memang kalau kita bicara soal sejarah hidup,
sejarah hidupnya Gibran ini kan mirip dengan sejarah hidupnya Prabowo. Apa artinya? Lahir dari keluarga kaya. Keluarga yang mapan. Mapan. Pak Jokowi itu orang kaya. Pak Jokowi itu sebelum jadi wali kota itu pengusaha mebel yang sukses sudah betul. Kaya, ya. Sukses betul, dan itu Gibran lahir di situ gitu. Sementara Pak Jokowi ini kan lahir dari keluarga miskin. Ya, pernah hidup di bantaran sungai, berjuang untuk mencapai posisi di mana dia berada sekarang. Dan itu mirip dengan kehidupannya Pak Ganjar maupun Pak Mahfud. Nah, sementara kehidupannya Gibran tuh mirip dengan kehidupannya Prabowo. Ya kan? Yang satu akhirnya jadi mantu presiden, yang satu sekarang anaknya presiden, ya kan? Nah, artinya saya pernah bilang juga kemarin, kalau mereka bicara soal kedekatan dengan rakyat, nggak relate gitu. Ya, kalau anak sekarang bilang nggak relate lah gitu. Nah, artinya apa? Saya kasih contoh kecil aja lah, kalau mau bicara soal harga bahan pokok misalnya. Ya kan? Apakah Prabowo dan Gibran semasa hidupnya dari muda sampai sekarang pernah pergi ke supermarket kemudian membandingkan harga barang yang beda merek untuk membeli yang lebih murah? Betul. Saya yakin nggak pernah. Bener nggak? Nggak seperti kita ini kan pernah ya pergi nih mau beli kornet umpamanya gitu, mereknya apa ya? Kayaknya ini lagi promo, gue yang beli yang promo deh. Iya kan? Saya yakin Prabowo dan Gibran nggak pernah. Dan saya yakin Pak Ganjar dan Pak Mahfud dengan Bu Atiko dan Ibu Mahfud waktu masa mereka berjuang dalam hidupnya pasti pernah ke pasar untuk membandingkan harga, ya kan? Dan membeli yang lebih murah. Itu yang simpel banget ya, Mas. Simpel. Jadi kan ini kalau lo nggak relate, susah lo bicara soal kedekatan dengan rakyat. Susah. Lo nggak tahu apa yang lo memperjuangkan orang rakyat. Akhirnya bicara makan siang gratis. Ya kan, makan siang gratis bicara susu, ya kan, padahal 70% rakyat Indonesia, bahkan warga Asia itu 70% laktos intoleran. Iya kan, gitu. Dan bahkan sudah banyak studi yang mengatakan susu itu tidak lebih baik dari telur proteinnya, kan gitu. Jadi ini dan susah lah, nggak sampai ininya. Ya, nggak bisa dipaksa, Mas. Nggak bisa dipaksa, kayak gitu-gitu nggak bisa dipaksa. Tapi keren emang, 03 kita mempunyai 21 program ya, Mas ya. Betul, karena aku tuh di lingkungan ulama, Mas, yang membuat semangat dari para ustadz kampung, guru ngaji ya, karena ada salah satu programnya Pak Ganjar, memberi insentif baik guru ngaji 1 juta per orang per bulan. Karena duit segitu tuh penting banget, penting, Mas. Penting. Dan itu bukan hanya untuk guru ngaji ya, untuk guru-guru keagamaan lain juga di situ masuk. Jadi segala sektor itu diperhatikan dan memang kalau dipikir-pikir emang kalau kita bicara mengenai korupsi di Indonesia ya, kalau saja tidak dikorupsi, saya yakin juga akan apa namanya sampai ke rakyat dengan kesejahteraannya. Kan kemarin ini ada studinya ICW mengatakan bahwa selama 10 tahun terakhir uang negara yang dikorupsi itu jumlahnya hampir 280 triliun. Artinya udah kita hitung itu bisa membangun 27.000 puskesmas di desa-desa di Indonesia yang sampai sekarang ada 171 kecamatan di Indonesia yang tidak punyai fasilitas kesehatan setingkat puskesmas kelas C. Jadi artinya bayangin, bahkan di Jakarta sendiri saya baru pelajarin ada 19 kelurahan kalau nggak salah yang nggak punya puskesmas. Di Jakarta. Apa kabar kalau yang di pelosok sana? Betul, apa kabar yang di pelosok? Dan ini kan artinya apa sih kalau nggak ada puskesmas, orang tuh bisa meninggal hanya karena penyakit-penyakit yang sebenarnya nggak mematikan, tapi karena terlambat untuk menangani, ya kan? Terus orang tingkat kematian ibu dan bayi itu tinggi, kan gitu, ibu yang melahirkan. Lupa kali, Bas, kalau pejabat itu sebenarnya amanah yang memang dia ditugaskan untuk menjadi kepanjangan tangan, dan memang ini sebenarnya godaannya di sini. Kalau bicara makan gratis dibandingin pendidikan gratis atau kesehatan gratis jauh lebih ini ya, Mas ya. Betul, apalagi kan sekarang ada yang dikatakan bansos ya, itu makanya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ingin memperluas lagi bansos itu orang-orang yang belum tersasar, ya kan, yang dan caranya gimana sih pendataan. Jadi berbasiskan satu data yang makanya ada dibilang KTP Sakti itu kan salah satu program kita. KTP Sakti itu semua data itu menjadi difokuskan di satu tempat, ya kan. Jadi nggak ada data-data yang tumpang tindih lagi. Semuanya ada di situ. Jadi semua yang berhak mendapat kesehatan gratis, pendidikan gratis, bansos, BLT, bantuan beras itu udah KTP udah. Kayak di luar ya, Mas ya. Jaminan sosial semuanya ada di One Card. Dan untuk memutus rantai kemiskinan itu kan ada juga
1 sarjana untuk setiap keluarga miskin. Nah, ini dan juga penting. Nah, anak-anak yang itu apa namanya TNI juga ada 1 juga ya yang sekolah gratis juga. Saya pikir ini udah ini apa all in semuanya ya. All in. Dan orang-orangnya juga mumpuni sekali gitu. Betul. Makanya jadi saya selalu bilang, makanya saya beberapa kali tampil di stasiun televisi ya. Saya mendengarkan ocehan atau kan ketika berdebat kan juga ada juru bicara dari paslon lain. Iya. Saya mengatakan gini, luar biasa juru bicara paslon 2 ini cerdas-cerdas. Iya, dan dia harus kreatif loh. Tapi lebih cerdas daripada capres dan cawapresnya. Beda saya bilang dengan saya. Saya ini hadir hanya untuk mengamplifikasi apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Bukan untuk membenarkan kesalahan-kesalahan dia. Dia salah ngomong, saya benar di TV. Enggak, sama sekali nggak pernah begitu. Nah, sementara dari paslon itu kerjanya begitu terus supaya ya kan. Gimana nutupin itu ya. Jadi saya bilang kenapa nggak kamu aja maju capres atau cawapres ya kan. Kamu lebih cerdas. Belum apa-apa aja kayaknya udah ngerepotin banyak orang ya, gimana nanti kalau jadi gitu ya. Aku udah gak kepikiran tuh Mas gitu. Kemarin juga kan ada Mas Hasto juga sampaikan, makanya kenapa ada peraturan calon pejabat negara terutama kayak cawapres itu 40 tahun, itu juga mungkin dari 40 tahun itu tingkat kedewasaan secara ininya ya, tapi ternyata ya memang seperti itu dilihatnya. Wah, seru banget. Mas, gimana nih Mas? Kita kayaknya harus ngucapin selamat ulang tahun. Oh iya, benar. Selamat ulang tahun untuk Ibu tercinta, Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau saya mau mengutip kata-kata Gibran, tenang Ibu, sekarang saya sudah ada di sini. Kadonya itu, kadonya saya masuk PDI Perjuangan. Dan saya kader baru, ya kan? Baru gabung di kadonya Agustus buat Ibu. Ya inilah menjadi kepanjangannya dengan kontribusi banyak menyuarakan hal-hal yang positif siap dari berjuang paslon. terus untuk PDI Perjuangan. Iya. Selamat ulang tahun juga kepada Ibunda Megawati yang ke-77. Saya berdoa sebagai kader perempuannya juga mendoakan supaya Ibu sehat. Nomor 1 karena sehat, Mas. Sehat, betul. Kemudian jasmani, juga masih rohani. Iya, karena sekarang lagi turun, banyak mendampingin Pak Ganjar dengan segala macam. Tapi kemarin nonton Ibu namanya dansa dengan slang ya kan, luar biasa. Luar biasa. Nggak dibuat-buat dan luas banget. Iya, keren. Dan itu kayaknya baru ya, maksudnya baru pertama kali ya aku. Soalnya seumur-umur juga ngeliatin Bu Mega joget. Tapi kan emang keluarga Soekarno ini kan semua kesenian dan kebudayaannya Mas tinggi Guru lah, segala macam ya, Masya Allah deh, pokoknya sehat selalu. Happy birthday Ibu dari saya Zeni dan Mas Ciko nih. Hadiahnya beliaunya sudah di PDI Perjuangan. Passionate about politician ya, itu Mas ya dari 98 ya. Saya dari 98, sebenarnya dari kecil ya, saya tuh seneng banget sama politik. Dari kecil ibu saya senang beliin saya buku politik ya, kebetulan juga. Jadi lucu, walaupun saya baru masuk ke PDI Perjuangan, tapi secara historis sebenarnya mestinya memang saya masuknya, kalaupun di partai itu masuknya PDI Perjuangan. Karena bapaknya ibu saya, almarhum kakek saya itu anak buahnya Bung Karno. Kakek saya itu tahun 59 sampai tahun 64 adalah ketua umum PSSI. Jadi zaman Bung Karno. Dan kita tahu kalau ketua umum PSSI zaman Bung Karno maupun zaman Pak Harto ya, selama itu selalu orang-orang yang dekat presiden. Nah, makanya bolanya jago. Sepak bolanya jago ya kan. Sekarang kan nggak jago-jago nih ya kan, lama terbengkalai lah. Udah diambil Erick Thohir pun masih nggak jago juga gitu. Tapi intinya gitu. Jadi orang dekat dengan Bung Karno dan memang orang-orang nasionalis ya gitu. Jadi sebenarnya keluarga saya tuh lebih ke situ. Cuma waktu reformasi kan euforia reformasi ini ya ikut mendirikan partai, salah satu partai lah saya, partai lain ya. PAN lah, sebut aja PAN. Memang kondisinya tapi, PAN. Waktu itu kan lagi rame-ramenya. Saya di situ bersama gerbongnya Om Gunawan Muhammad, Faisal Basri dan lain-lain. Senior. Ya. Terus nyalek juga Mas? Saya nyalek sekalian promosi ya. Saya Cyril Raul Hakim, nama lengkapnya Cyril Raul Hakim, nyalek untuk DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan di nomor urut 12. Nomor urut akhir, pokoknya kalau lihat kertas DPRD nanti cari PDI Perjuangan, pilih nomor 12 Cyril Raul Hakim. Kertasnya warna apa Mas? Kertasnya warna biru. Biru ya? Biru apa merah ya?
Merah kayaknya merah, sih. merah. Warna kertasnya warna merah. Ya, ini bener nih teman-teman. Nih kita udah istilahnya mencintai Pak Ganjar. Kemudian ini tapi harus tahu kertasnya Pak Ganjar warna abu-abu. Abu-abu. Nah, coblos yang paling terakhir nomor 3. Kertasnya DPR RI warna kuning. Nah, coblosnya nomor 6 buat kalian yang KTP-nya Jaktim. Aku juga promosi. Mas Ciko kertasnya warna merah. Nomor 12 nomor terakhir 12, juga gitu. ya. Keren Mas Niko, thank you so much loh. Ini saya sudah... thank you diundang ngobrol-ngobrol. Akhirnya punya kesempatan untuk menyampaikan unek-unek tentang debat, ya kan? Ya, tentang debat. Semoga walaupun sudah berjalan. anak-anak generasi Z, generasi milenial menonton debat kemarin, jangan ditiru apa yang dilakukan oleh salah satu generasi kalian, ya kan? Bukan tirulah yang mewakili. senior-senior, ya kan? Iya. Yang lebih mengutamakan substansi daripada gimmick. Yes. Thank you so much atas kehadirannya. Terima kasih. Teman-teman semuanya, nurani itu kadang-kadang nggak perlu berteriak. Sometimes dia hanya berbisik lirih di dalam tubuh kita. Kita tahu bahwa manusia itu sebenarnya punya akal dan juga punya hati. Gunakan itu menjadi sinergi untuk memilih pemimpin bangsa ini. Kita nggak boleh salah mimpin, nggak boleh salah milih loh untuk pemimpin-pemimpin kita. 14 Februari jangan lupa pilih pasangan nomor 3 Ganjar Mahfud terbaik untuk bangsa ini. Thank you so much dan ketemu lagi nanti di program Jurnal untuk edisi berikutnya. Merdeka. Jangan lupa merdeka. Salam 3 jari Mas.